菩萨道：全体居士弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿佛。向佛菩萨及上人寻三问敬礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat pagi ya siswa-siswa. Sebelum memulai lanjutan sharing dan pembacaan intisari, kangen terlebih dahulu kepada Maria Sece yang sudah membacakan kata pelimpahan dan gunsin ya. Kita berdoa bersama terlebih dahulu siswa-siswa. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat aman dan tentram, dunia bebas dari bencana. Ya, kangen Sangren Terkaisi, kangen ya sesiung-sesiung yang Centan di Sinfas yang pagi ini ya. Ada Kelly Sesiung, ada Aung Chiwe Sesiung, ada Fanny Sesiung, dan nanti Xiao Pusa kita Regina Xiao Pusa. Kangen juga ya sesiung-sesiung semua yang sudah meluangkan waktu tetap mengikuti Sinfas yang setiap paginya. Kembali dengan saya Widiani Secie ya. Sebelum kita mulai sesi sharing, kita akan membacakan terlebih dahulu ya, intisari dari Sinfas yang pagi ini. Kita akan mulai ya sesi hari ini Sutra Teratai bab 1 pendahuluan sudah memasuki episode ke-94.
bodhisattva, 6 paramita, dan segala prakteknya. Oke, intisari, sebelum masuki intisari yang pertama, nah ini ada sedikit catatan tangan ya, yang dengan berbunyi, dengan kebajikan dari batin yang murni menjalankan praktek perdana, dengan kebajikan dari sila yang murni mencegah dan mengendalikan pikiran kalut, sehingga dapat menahankan segala kesulitan dan semua kesenangan duniawi. Kita lanjut untuk intisari yang pertama. Intisari yang pertama ya. Mengenai kebajikan dari batin yang murni, pikiran kita harus mencapai kualitas luhur. Kualitas atau keluhuran adalah sesuatu yang dapat kita wujudkan. Yang berasal dari mana, siswa-siswa? Ini semua tentu berasal dari akumulasi intisari dharma. Jadi tidak mudah untuk membangkitkan tekad, tetapi lebih sulit untuk mempertahankannya. Nah, mudah untuk bersumbangsi, tetapi sulit untuk bebas dari pamrih. Di dalam Sutra Intan, Buddha berkata bahwa pikiran hendaknya tidak melekat, tetapi kita malah membangkitkan kemelekatan. Saat bersumbangsi, makhluk awam memiliki pamrih. Nafsu keinginan di dalam batin sangat mudah menggoyahkan tekad kita. Jadi sangat cepat bagi suatu cemar untuk mencemari batin kita. Sebaliknya, sulit untuk membersihkan batin yang tercemar menjadi murni kembali. Sebagai praktisi Buddhis, disinilah letak kesulitan kita ya sesungguhnya. Segala sesuatu di dunia ini bersifat semu. Tiada yang patut dilekati, juga tiada yang patut diperhitungkan. Tujuan kita sebenarnya melatih diri ialah mencapai ketenangan dan kedamaian. Inilah yang disebut bebas dari kelahiran dan kematian. Kapan kita bisa terbebas dari kelahiran dan kematian? Pada saat ini, ya. Kita next dulu ya, sesungguhnya. Kita lanjutkan intisari yang berikut. Intisari yang kedua. Untuk mencapai pembebasan, kita harus memulai dari menjaga kemurnian kualitas sila. Kualitas sila mencegah dan mengatasi kekacauan. Hanya sila yang dapat mencegah kesalahan dan menghentikan keburukan. Sebagai monastik, harus menjaga kemurnian seumur hidup. Jangan sampai tubuh dan batin kita tercemar. Para perumah tangga harus menjaga sila dan menjalankan 10 kebajikan. Dengan demikian, kita tidak akan keluar jalur sehingga kualitas sila menjadi murni. Ada pula yang seperti Qingxiushi kita. Meski berpenampilan layaknya umat awam, tetapi mereka memiliki batin monastik ya. Jadi yang terpenting adalah batin. Dapat menahankan segala kesulitan dan semua kesenangan duniawi. Dibutuhkan keberanian. Kita harus bersabar dan mampu menjalankan yang sulit dijalankan. Nah, Master selalu mengatakan tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan, hanya tergantung dari tekad dan keinginan kita. Kalau kita sudah mengerti, tentu semua ini tidak akan sulit ya. Walaupun terasa sulit, kita harus bersabar dan yakin bahwa kita bisa menjalankannya. Ya, dari bab pendahuluan ini sila sudah kita pernah bahas ya sesungguhnya sebelumnya ya, bahwa memang sila ini adalah guidance untuk kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari ya. Kita next dulu untuk intisari yang berikutnya. Saya boleh dibantu untuk intisari yang berikutnya kan? Ya, ini ada catatan tangan ya. Murni tanpa noda pada saat melaju dalam segala praktek. Mempraktekkan meditasi dan memegang teguh tekad. Dengan pemikiran benar, perhatian benar, dan praktek yang benar. Dengan kekuatan samadhi, membangkitkan ikrar agung, berdana, dan berbuat hal yang bermanfaat. Ya, kita lanjut dulu. Intisari berikutnya. Intisari yang ketiga.
Tekun berarti tidak terganggu. Bersemangat berarti bebas dari rintangan sehingga dapat terus melangkah maju. Kita harus mempraktekkan 6 paramita dalam berbagai cara. Kita harus dapat menjalankannya berbagai hal. Kita bersumbangsi tanpa rintangan dan kemelekatan. Inilah berbagai praktek 6 paramita. Kita harus melatih samadhi, bukan hanya duduk meditasi, melainkan harus selalu berada dalam konsentrasi benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus menjaga tekad kita. Kita harus selalu memiliki pikiran benar. Pikiran benar, perhatian benar, dan perbuatan benar. Harus kita kembangkan berlandaskan samadhi. Ini tak lepas ya dari jalan mulia berruas 8. Ya, benar ya, sesiung seci ya. Setiap hari kita harus mempertahankan tekad kita. Kadang setelah lama kita di ceci, kita melupakan tekad awal kita bergabung di ceci, sehingga kita mulai goyah karena adanya berbagai rintangan dari lingkungan. Ya, sekitar sesiung seci. Tidak jarang kita menemui hal-hal yang mungkin menghambat perjalanan kita di ceci. Ini juga harus kita betul-betul ya selalu mengingat, kenapa ya saya di ceci ya. Master selalu mengatakan jangan lupa tekad awal. Ini selalu disounding oleh Master. Jadi kita harus selalu di saat kita sudah mulai goyah, kembali lagi kita ingat, kenapa saya melangkah? Apa tekad awal saya di ceci? Nah, ini akan membuat kita kembali lagi di jalan yang telah kita pilih ya, dengan selalu memiliki pikiran yang benar, perhatian benar, dan di sini juga kita melakukan perbuatan yang benar. Benar ya, sesung seci samadhi itu bukan hanya tentang duduk bermeditasi, tapi selalu harus dalam keadaan kita benar-benar konsentrasi. Di saat makan, kita berkonsentrasi, menikmati makanan. Di saat melakukan sesuatu, kita juga harus berkonsentrasi benar. Ya, waktu jalan juga kita harus konsentrasi supaya tidak tersandung. Itu juga yang istilahnya manifestasi atas perjalanan kita sehari-hari dalam kehidupan. Ya, ya, kita lanjut dulu untuk intisari berikutnya. Nah, ini ada lagi naskah sutra. Juga melihat para bodhisattva yang meninggalkan segala kecerobohan dan para pengikut bodoh, lalu mendekat pada orang-orang yang bijaksana. Sepenuh hati dalam menghapus kebingungan dan memusatkan perhatian di dalam hutan pegunungan selama 1000 triliun tahun, guna mencari jalan kemudahan. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan. Kita lanjut sesi ya. Untuk intisari berikutnya ya. Senda gurau akan membuat pikiran kita kacau. Kita akan terpengaruh oleh kesenangan duniawi. Kita terbuai oleh kesenangan itu dan pikiran kita akan kacau karenanya. Inilah yang disebut lengah. Ada orang yang membelenggu kita dengan cinta. Inilah yang disebut kerabat bodoh. Jadi kerabat bodoh membuat kita risau. Makhluk awam jika rela tenggelam dalam 5 nafsu keinginan, kita tidak akan dapat terbebas. Untuk itu, bodhisattva harus menjaga sila demi mencegah dan mengatasi kekacauan. Bodhisattva harus memusatkan pikiran, tidak lengah, ataupun membiarkannya buyar. Inilah yang disebut melatih samadhi. Ya, kadang senda gurau juga ternyata membuat pikiran kacau ya. Kalau kita sudah melewati keterlaluan ya, senda guraunya sudah terlalu juga akan membuat pikiran kita kacau. Kadang bisa dari senda gurau yang kita anggap itu mungkin, saya hanya bergurau nih, tapi ternyata tanpa kita sadari kita bisa menyinggung orang lain ya. Ini juga disebut kita harus benar-benar, bukan tidak boleh ya, tapi kita harus menghindari, jangan terlalu banyak ketidakseriusan. Ini juga salah satu melatih samadhi. Kita akan nanti mengundang ya sesi untuk sharing. Tapi kita lanjut dulu intisari berikutnya. Nah, ini ada kembali lagi naskah sutra dari episode 94.
Atau melihat para bodhisattva memberikan makanan lezat dan minuman serta ratusan jenis obat-obatan kepada Buddha dan Sangha. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Intisari selanjutnya Sesyong Sejeh. Kita lanjut ya. Para relawan kita memandikan pasien di rumah sakit layaknya memandikan Buddha. Selain itu, rumah orang-orang yang kurang mampu atau menderita juga mereka bersihkan. Nah, para relawan juga membantu mereka mandi dan memotong rambut. Jika kita memandang semuanya dengan hakikat kebudahan, semua orang adalah Buddha. Kita yang melatih diri di vihara hendaknya memiliki mentalitas seperti ini. Dengan demikian berarti kita senantiasa memberikan persembahan kepada Buddha berupa sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Jadi jangan berpikir Buddha sudah tidak ada. Kemana saya harus memberi persembahan? Sebenarnya Buddha itu ada ya, Sesyong Sejeh. Hakikat kebudahan selalu ada. Semua orang di sekeliling kita adalah praktisi yang patut kita hormati. Dengan sumber daya yang ada di sekitar kita, kita dapat memberi persembahan. Ini yang dapat kita lakukan. Ya, satu poin ini juga sangat bagus ya untuk kita sharing. Nanti Sesyong Sejeh juga kita undang untuk sharing. Ya. Kita next. Ya, masih ada lagi naskah sutra dari episode 94. Memberikan pakaian berkualitas tinggi yang bernilai jutaan maupun pakaian tak ternilai kepada Buddha dan Sangha. Memberikan 1000 triliunan jenis kediaman berharga dari kayu cendana. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Intisari berikutnya. Masih ada naskah sutra yang Sejeh, maaf. Banyak peralatan tidur yang menakjubkan kepada Buddha dan Sangha. Memberikan kebun yang bersih dan murni, dengan bunga dan buah yang rimbun, mata air mengalir dan kolam mandi kepada Buddha dan Sangha. Persembahan seperti ini, berbagai jenis yang halus dan menakjubkan ini diberikan dengan sukacita tanpa kenal lelah, guna mencari jalan tiada tara. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Kita lanjut. Intisari berikutnya ya, sebagai monastik, tentu kita harus berpenampilan selayaknya monastik. Pakaian yang biasa kita kenakan membuat orang-orang yang melihat tahu bahwa kita adalah monastik yang meninggalkan keduniawian. Citra kita harus sesuai dengan aturan dan vinaya. Meski tengah melatih diri, tetapi untuk beraktivitas dan beristirahat, kita tetap membutuhkan tempat. Nah, di zaman Buddha, Sangha itu mulanya tinggal di bawah pohon dengan amat sederhana. Jadi mengenai alat atau tempat berbaring, jika pikiran kita murni, berbaring di tanah pun bagaikan di surga. Kita semua hendaknya saling bersyukur. Bersyukur atas lingkungan kita ini. Dalam lingkungan ini, semua orang saling menyokong dan memberikan persembahan. Kita harus bersyukur dengan keadaan kita sendiri, Sesyong Sejeh. Walaupun ya, kita merasa kadang, wah saya masih segini, tapi ternyata di balik itu masih saja kita temukan orang-orang yang lebih ya dibandingkan dengan kita, lebih menderita. Jadi jangan kita membandingkan satu sama lain. Apapun kondisi kita selalu bersyukur ya kita mempunyai tempat untuk berlindung. Jadi 3 kebutuhan utama itu sandang, pangan, papan sudah benar-benar kita punya ya. Nah, mungkin ini intisari yang terakhir. Kangen ya Sesyong Sejeh. Kita undang Sesyong Sejeh untuk sharing ya. Sebenarnya episode 94 dan 95 ada rangkuman semerbak teratai dari Januar Sesyong, tapi karena hanya sedikit yang akan disaringkan pada episode 94, maka saya akan menggabungkannya di sharing besok. Jadi 94 dan 95 akan disaringkan bersamaan besok harinya. Ya, ini ada
Ada yang raise hand. Kita undang ya Vivi Liang Sejie. Kita undang untuk sharing ya. Selamat pagi Vivi Liang Sejie. 感恩师姐，感恩三种开始，感恩师兄师姐semua, dan 感恩 kepada Widiani ya师姐。Hari ini tentang bodhisattva, 6 paramita dan segala prakteknya. Jadi dikatakan di sini bahwa dalam sutra 100 perumpamaan, yaitu sutra Upama Sataka, ada seorang sedang mendorong kereta dan 2 orang berusaha untuk membantunya. Dan orang yang dibantu mendorong kereta itu berkata, tidak ada apapun yang akan diberikan. Sedangkan orang yang membantu, salah satunya itu sangat melekat. Dan di sini dikatakan sesuatu yang disebut tiada hanyalah karakteristik semu. Sorry ya, hujannya di sini lebat ya. Kemudian kata tanpa dan benda jika digabung menjadi karakteristik yang semu. Kita hendaknya tidak perhitungan terhadap sesuatu yang semu. Inilah prinsip kebenaran sejati. Jadi di sini juga dikatakan bahwa dengan kebajikan dari sila yang murni ini dapat mengendalikan pikiran yang kalut, sehingga kita dapat menjalankan segala kesulitan dan semua kesenangan duniawi dan juga kesenangan semu. Dan jika ditambah dengan pikiran yang kacau, inilah yang disebut dengan lengah. Dan bodhisattva hendaknya memusatkan pikiran tidak lengah. Inilah yang disebut juga melatih samadhi. Walau Buddha sudah tidak ada di dunia lagi, tetapi hakikat kebudayaan selalu ada, dan tubuh Dharma juga akan selalu ada. Dalam sutra Intan dikatakan, hendaknya membangkitkan niat pikiran tanpa adanya kemelekatan. Pikiran kita hendaknya tidak melekat pada apapun. Tekad awal itu hanya berlangsung sejenak. Setelah berlangsung akan berubah. Setelah berubah kemudian akan lenyap. Jadi pikiran itu mengalami fase muncul, berlangsung, berubah dan lenyap. Kita mudah membangkitkan tekad, tapi sulit untuk mempertahankannya. Kita bersumbangsi tanpa pamrih. Semua mengharapkan imbalan. Dan juga nafsu keinginan itu mudah menggoyahkan tekad pembinaan diri ini. Dengan ketidaktahuan dapat mencemari pikiran yang murni. Semua hal di dunia bersifat ilusi. Kita hendaknya tidak perhitungan dan tanpa kemelekatan. Melatih diri itu adalah untuk mencapai kedamaian dan leluasa. Inilah pembebasan dari kelahiran dan kematian. Kita harus dimulai dengan kebajikan dari sila, yaitu mencegah, mengendalikan pikiran kacau, dan juga mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Sebersih pikiran yang timbul, jika pikiran ini tercemar oleh nafsu keinginan dan kegelapan batin, kita hendaknya dengan pikiran murni
Dan ini juga dapat tercapai tanpa hambatan dan tidak ada keterikatan lagi. Dan kebajikan dari sila itu sebenarnya adalah kita murni, bebas dari gangguan dan juga tanpa noda pada saat kita melaju dalam segala praktek. Kita mempraktekkan meditasi dan memegang teguh tekad dengan pemikiran benar, perhatian benar, dan praktek benar. Dengan kekuatan samadhi, kita membangkitkan ikrar agung dengan berdana dan berbuat hal-hal yang bermanfaat. Kita berlatih dan selalu berada dalam kondisi samadhi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga hendaknya mempraktekkan 8 ruas jalan mulia. Kita setiap saat menggunakan batin yang bersyukur, batin yang puas diri, dan juga batin yang tanpa pamrih. Semua kondisi-kondisi batin dalam 10 alam dharma. Dan kita memilih tingkatan bodhisattva, yaitu ada 10 tingkatan bodhisattva ya. Nanti lagi kita akan bahas. Yang penting kita dalam menjalani praktek bodhisattva ini, kita harus selalu dalam kondisi samadhi dan juga bersukacita. Dengan adanya sukacita, kita akan juga bisa menerapkan welas asih, dan juga dalam menciptakan berkah, kita harus juga dipenuhi dengan kebijaksanaan. Dengan demikian kita akan mencapai kebudaan. Cảm ơn sư siêu sư chị. Cảm ơn Vivi Liang ya. Vivi Liang sư姐, wah ini Vivi Liang sư姐walaupun di sana hujan debat ya sampai geluduk-geluduk, tapi tetap ya dengan samadhi, dengan ketenangan membacakan ini ya, sharing untuk kita ya, merangkum apa yang hari ini Vivi Liang sư姐dapat ya. Benar ya, Sesiong Sejie. Tadi Vivi Liang Sejie mengatakan bahwa sila yang murni dapat menghilangkan pikiran kita yang kalut. Ya, dari awal juga kita sudah membahas ya bahwa sila adalah panduan untuk kita. Saya selalu mengatakan, kadang manusia ini kita selalu bisa lengah, Sesiong Sejie. Apapun itu kondisinya, tenang apapun namanya juga manusia masih memiliki banyak keinginan dan hawa nafsu ya. Jadi kelengahan itu sangat-sangat rentan bisa kita. Nah ini untuk yang mau sharing lagi silakan ya, Sesiong Sejie ya. Jadi kita harus memusatkan pikiran kita senantiasa selalu, jangan lengah ya, kita harus melatih yang namanya samadhi ya. Buddha itu memang secara fisik sudah tidak di dunia bersama kita, tetapi hakikat kebudahan itu selalu hidup. Dulu waktu saya masih usia 20-an, saat saya bekerja ada seorang acik-acik ya, dia pernah bertanya, "Fo zai nali?" Kita dulu tidak mengerti Dharma, kita selalu, wah, Buddha itu ibaratnya ada di berupa rupang ya. Jadi kita banyak yang mengatakan berada di vihara, ada yang mengatakan ada di rumah saya. Buddha itu sebenarnya berada di mana? Kita tidak bisa melihat fisiknya. Banyak juga pemikiran yang kurang tepat bahwa mengatakan kita menyembah berhala. Padahal tidak ya, Sesiong Sejie ya. Nah, Buddha itu satu, ada di hati kita, Sesiong Sejie. Fo zai wo men de xin. Itu jawabannya. Waktu Acik itu mengatakan, Buddha itu ada di hati kita. Jadi dimanapun kita berada, Buddha itu selalu menyertai. Kita menyembah bukan rupang, bukan berhala, tapi kita waktu Skoli Sejie juga pernah mengatakan ya, kita waktu bersembayang ya, itu kita mengingat kembali semangatnya Buddha dan tekadnya Buddha.
dalam mencapai kemudahan. Jadi kita harus meniru ya Sesiong Setie. Buddha itu walaupun sudah tidak ada, tapi tetap ada. Nah, demikian juga saya mempunyai seorang ayah angkat, ya beliau juga sudah tidak ada, tapi beliau juga pernah mengatakan, walaupun nanti suatu hari saya tidak ada lagi di dunia ini, tapi saya tetap ada bersama kalian. Ini adalah menandakan semangatnya, kebaikan hatinya, ya tetap bersama kita. Jadi semua fisik itu bisa hilang Sesiong Setie, tapi semangat kita tidak akan pernah kabur. Nah, mari Sesiong Setie, ada yang lagi ingin sharing? Host nanti boleh bantu saya untuk melihat ya siapa yang raise hand. Kan Eng. Mungkin saya agak kesulitan sedikit. Nah, ini ada Rosi Feli Salim Setia ya dari Jakarta Pusat. Nah, kita Iya, persilakan ya Rosi Setia. Selamat pagi. Apakah di sana ada hujan? mendung dan sudah mulai rintik-rintik Wah, sejauh. semoga tidak banjir ya. Kita di Medan ini masih sangat panas, Setia. Iya. Tapi kita harus bersyukur ya, seperti tadi, apapun kondisi, kita harus selalu bersyukur. Nah, Nah, silakan, setuju. Setia. Chào anh, saya izin memulai ya Sejie. Cảm ơn sang Ren Kaiser, cảm ơn sư兄sư姐们semua, cảm ơn terlebih kepada moderator hari ini, yaitu Widiani Sejie. Saya setuju dengan Sejie bahwa pertama kita semua hadir di sini dengan semangat dan membawa hati belajar. Saya juga mendapatkan hal serupa dengan Sejie yang tadi Sejie sampaikan, bahwa yang itu di tengah kesulitan apapun, kita bisa lihat dan belajar dari setiap sisi orang atau insan, kan gitu ya Sejie. Ya, Itu benar. satu. Lalu yang kedua yang saya dapatkan adalah perihal semakin memahami, paham untuk memasuki esensi dalam jalan bodhisattva itu yang berada di dunia. Jadi itu yang saya dapatkan. Jadi jalan bodhisattva di dunia yang ditapaki dan dipilih karena panggilan hati oleh para insan-insan berhati bajik atau dikenal hati bodhisattva. Yang tadi Sejie telah sampaikan, sesungguhnya siapakah yang memiliki hati ini? Karena pada dasarnya di setiap orang memiliki itu. Jadi semakin memahami, memasuki esensi dalam jalan bodhisattva di dunia yang ditapaki dan dipilih karena panggilan hati para insan-insan berhati bajik, berhati bodhisattva dalam dunia ini. Kemudian yang saya dapatkan adalah perihal bagaimana fenomena yang keluar tetapi pada dasarnya dikatakan adalah sama, yaitu terdapat mampu mempertahankan segala kesulitan dan berlatih berusaha menjauh dari kesenangan duniawi. Karena mengapa mau pilih pagi-pagi bangun untuk mendengarkan Dharma, mendengarkan Singfasyang, dibandingkan memilih untuk menyenangkan indera dengan hal-hal yang
dikatakan bisa membawa membuai. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang saya dapatkan adalah terkesan dengan pesan hari ini dalam tayangan, yaitu bahwa memotivasi bahwa umat perumah tangga pun mampu melatih diri bagaikan praktisi monastik. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada halangan. Semua kembali lagi berdasarkan yang tadi Sece telah sampaikan itu. Di dalam hati, kemudian yang saya dapatkan, hati yang mewujudkan sila dan kebajikan. Jadi sebenarnya saya belum di rangkai yang saya dapatkan Sece. Jadi maaf kalau ada belum bisa secara ini ya. Tapi ini poin-poin yang saya dapatkan. Jadi izin yang didapatkan adalah saya mengenal dan juga mempelajari memasuki pintu Dharma sebagai tadinya juga sama seperti Sece kan gitu. Kita kita tentu perlu belajar kan apa sih itu sebenarnya ajaran gitu kan, ajaran apapun itu gitu, dan sesuai dengan jalinan jodohnya. Dan saya itu kan mengenal ajaran Buddha karena sebenarnya juga di keluarga itu menganutnya itu Konghucu ya. Jadi belum belum mendalam itu, tapi sama ajaran yang baik gitu. Nah, kemudian ya karena jalinan jodoh akhirnya bertemu dengan ajaran Buddha itu. Jadi yang saya ketahui ajaran Buddha juga terdapat yang dinamakan atas sila, yaitu 8 sila itu Sece. Dalam tayangan hari ini maupun tayangan sebelumnya yang saya dapatkan, Sangren Sesiong Seceman juga telah membuka dan menguraikan dan menyampaikan agar kita semua memahami, mengerti apa yang termasuk dalam sila-sila tersebut. Misalnya, tidak membunuh, tidak berhubungan seksual, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak meminum minuman yang memabukkan seperti alkohol dan yang membahayakan seperti narkoba dan seterusnya. Tidak makan setelah tengah hari atau berpuasa, ada waktu puasa juga ternyata. Tidak menikmati hiburan, mempercantik diri. Artinya yang bisa membuat terbuai oleh rangsangan-rangsangan. Di tayangan sebelumnya, tidak tidur di tempat yang mewah atau tinggi. Hari ini ada menyampaikan perihal itu. Tidak hidup bagai maksudnya gini. Hidupnya bisa bagai praktisi monastik gitu. Jadi tidak hidup sebagai manusia yang terbelenggu terus gitu. Jadi hari ini yang saya dapatkan adalah karena kewelas asihan dari hati bajik tersebut, yang Buddha maupun Sangren dan para suciawan dan para bodhisattva dan sebagainya, makhluk-makhluk suci yang terus membimbing bagaimana ya gitu. Nah, itu yang saya dapatkan. Lalu kemudian dikatakan di dalam tayangan yang saya terkesan adalah dengan kalimat yang mudah dan sederhana, semoga bisa dipraktekkan. Yaitu perihal batin yang mengenal puas adalah batin yang batin dan fisik yang akan terasa seperti sedang menikmati berada di alam surga. Karena di dalamnya terdapat hati yang bersyukur, hati yang tanpa pamrih itu. Jadi kalau di yang tadi atas sila,
dikatakan dalam salah satu sabda atau Sutta izin ya, itu bisa bagaikan berada di alam tusita. Jadi alam tusita itu adalah tempat bodhisattva sedang melatih diri dan berdiam di sana. Itu saja. Jadi kemudian saya dapatkan adalah bagaimana saya mulai terus mengingat untuk praktek, yaitu memberikan kebaikan, memberikan kebahagiaan, memberikan semangat, memberikan penghiburan, memberikan senyuman tulus, memberikan kasih sayang, memberikan maaf, memberikan melalui ucapan perbuatan-perbuatan baik dan seterusnya yang dikatakan sebagai berserah, dengan hati yang berserah. Itu jadi dengan hati yang berserah itu menerima hal-hal yang datang dengan hati bajik adalah sebuah kebaikan, pelajaran hidup yang berharga, bernilai dalam hidup. Gitu. Tetapi di sini ada catatan, tidak terdelusi, karena di sini ada dikatakan berada pada sila kebajikan. Berarti masih ada kemoralan, akhlak nurani. Kan entaja. Nah, Itu Kangen sejak. ya, Rosi Sucie ya. Oh, tadi katanya Rosi Sucie belajar, ya. Cuman memang Rosi Sucie setiap saya ini beberapa kali ya kesempatan Kangen ya Rosi Sucie sharingannya ya luar biasa sekali loh. Bukan Rosi Sucie bukan baru belajar, tapi memang sudah mengerti ya dan sudah juga mungkin mempraktekkannya. Saya jadi ada satu kata dari Rosi Sucie sharingannya ya kalimatnya, dari setiap orang itu kita juga belajar. Benar ya Sisyung Sucie ya. Bukan kita hanya belajar dari satu orang, tapi dari setiap orang. Setiap orang pengalaman mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Dari pengalaman yang di-sharing oleh setiap orang itu, kita selalu belajar satu hal. Saya selalu mengatakan, jangan melihat remeh kepada diri sendiri ataupun pada orang lain. Kita menganggap, ini mungkin ya relawan baru, tidak mengerti apa-apa gitu loh. Tapi kita tidak tahu, ternyata relawan baru ini mempunyai banyak pengalaman yang bisa di-share untuk kita. Jadi setiap orang mempunyai satu hal yang baik yang bisa kita contoh dan kita petik. Itu adalah bodhisattva di depan kita ya. Kita bisa belajar dari siapapun. Jangan melihat ataupun meremehkan orang yang baru kita ketemui ya sesi-sesi. Saya pernah ada satu pernah ada satu kejadian di saat saya diberikan kepercayaan dulu ya di kantor, saya juga perumah tangga ya, saya juga ibu rumah tangga yang memulai sesuatu dari tidak tahu apa-apa dan juga mempunyai semangat untuk belajar, mungkin seperti Rosi Sucie, juga seperti Sisyong Sucie lainnya, yang selalu membuka diri untuk belajar. Nah, waktu saya diberikan kepercayaan untuk sharing, masih ada sebagian yang senior, ya beliau mengatakan, Sucie, tidak usah takut, katanya ya, kamu ini aja, tenang aja, sharing aja, seperti biasa gitu loh. Ya jujur, saya sangat happy ya, karena di sekeliling rupanya banyak yang support gitu loh. Nah, waktu saya mulai sharing, jujur ya, namanya juga belum ada pengalaman untuk bicara di depan banyak orang. Tentu saja saya banyak mengalami kesalahan ya, mungkin ada hal-hal yang dari segi bahasa, banyaklah ya sesi. Tapi dari situ dengan keberanian, tadi juga ada ya satu kata keberanian untuk kita memulai, untuk kita sharing, untuk kita melakukan satu hal yang tidak biasa, kita menjadi bisa. Banyak sekali di lingkungan kita akan mensupport, memberikan pengarahan
Mereka itu adalah istilahnya bodhisattva dunia yang kita ketemui. Jadi Sesiong Setie, apapun kondisi kita, apapun profesi kita di luar, di saat kita bergabung di satu tempat, ya, kita itu seperti bayi yang baru lahir, tidak tahu apa-apa. Kita harus membuka diri, membuang gelas kita supaya selalu kosong, sehingga kita selalu bisa belajar. Kalau gelas kita sudah penuh, tentu kita sudah tidak akan lagi bisa belajar, ya, Sesiong Setie. Ya, jadi tadi juga Rosi Setie mengatakan, ya, pagi-pagi semangat setiap hari, bangun lebih pagi untuk mendengarkan Dharma daripada kita memuaskan indera-indera kita untuk hal yang kurang bermanfaat. Nah, atasilah juga ini harus kita praktekkan. Bukan hanya para monastik, tapi kita juga semua bisa melakukannya. Tadi ada dikatakan, ya, kita menghindari tempat duduk atau tidur yang tinggi ataupun mewah. Nah, ini adalah rasa bersyukur Sesiong Setie. Kalau bagi saya sih, kondisi tadi juga udah di intisari dikatakan pada zaman Buddha tidur di lantai saja ataupun di tanah saja. Kalau hati kita murni, itu sudah serasa kita di surga Sesiong Setie. Nah, kondisi apapun kita harus bersyukur, ya. Kita kadang melihat menjalankan misi amal, turun ke lapangan, kita survei, kita ke rumah Kan Enhung, kita malah, wah, ternyata kita jauh di atas mereka, Sesiong Setie. Jadi jangan selalu mengeluh. Ya, itu juga salah satu kekacauan pikiran. Juga kita harus menghindari yang namanya kemelekatan. Bukan berarti kita tidak boleh, ya, Sesiong Setie, tidur di tempat yang mewah. Toh kalau menurut saya, ya, Sesiong Setie, kalau kita mampu kenapa enggak? Tapi tidak boleh ada yang namanya kemelekatan. Itu bukan satu keharusan, Sesiong Setie. Nah, yang terpenting adalah tidak adanya keterikatan terhadap duniawi. Semua hal bisa kita praktekkan, bisa juga kita lakukan, tapi benar-benar butuh tekad. Berjalan di jalan bodhisattva itu tidak gampang. Mungkin atasilah kalau kita lihat poin-poinnya, yang menghindari pembunuhan makhluk hidup. Toh saya tidak membunuh, saya tidak pernah berburu, gitu loh. Tetapi ya di sini diajarkan bahwa kita mengurangi makan makanan yang bernyawa. Ini juga salah satunya menghindari pembunuhan. Ya gampang, ya, Sesiong Setie, ya, tidak mencuri. Nah, mungkin kita tidak mencuri secara langsung, tapi ya namanya manusia awam, kita tetap ada melakukan pelanggaran. Nah, inilah yang harus kita jaga. Hati kita harus selalu murni, kita harus selalu konsentrasi, ya, sehingga bisa menghindari hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, Sesiong Setie. Nah, kita lanjut. Siapa nih yang mau sharing lagi, Sesiong Setie? Silakan. Kita di sini sama-sama belajar, Sesiong Setie. Tidak ada yang salah, tapi kita saling berbagi pengalaman maupun berbagi apa yang ada di dalam apa yang telah saya dapatkan selama ini. Ya, pasti saya yakin nih, Sesiong Setie mendapatkan banyak hal dan dipraktekkan. Makin lama makin menjadi manusia yang lebih baik. Silakan, Sesiong Setie. Ayo, raise hand-nya mana, Sesiong Setie? Ini ada Sesiong ready di tempat tidak, ya? Kita sudah lama tidak mendengar Sesiong sharing, ya. Beliau waktu banjir itu sibuk di lapangan. Ini juga salah satu contoh menjalankan jalan bodhisattva, ya. Ada
beberapa Sesiong Sejie yang bolak-balik di kota yang paling parah di Medan yaitu Kuala Simpang ya, yang terdekat. Ada juga di Sibolga, tapi yang paling dekat itu di Kuala Simpang. Saya jujur kalau kota Kuala Simpang itu tidak asing karena saya sering bolak-balik juga ke kota Kuala Simpang. Saya punya family di sana. Ya, mereka semua juga terdampak. Saya sangat terkejut ya waktu pertama kali ke sana. Ternyata, wah, kota itu bagaikan kota yang tidak berpenghuni Sesiong Sejie. Tidak pernah saya melihat sampai sedemikian parah efek yang ditimbulkan karena banjir. Mungkin kalau kota Kuala Simpang itu terkenal dengan beberapa tahun sekali dia mesti banjir besar ya, sampai bisa eh, full satu lantai itu pernah. Tapi itu hanya air ya. Yang terjadi di Kuala Simpang itu benar-benar terakhir kali adalah lumpur yang sangat mengeras. Bagaimana membersihkan kita tidak bisa bayangkan Sesiong Sejie. Itulah yang namanya ketidakkekalan di dalam hidup ya. Selalu saja ada cobaan. Saya masih tunggu ya Sesiong Sejie untuk sharing. Kita berbagi Dharma di sini. Ini Ada Ong Ciwe Sesiong Oh Sejie. ya, Untuk oke, Kan-en informasi ya, ya. Sejie. Ong Ciwe Kan-en. Sesiong, selamat pagi. Silakan ya, Sesiong. Selamat pagi, Widiani Secie. Pagi. Kanan, ya, kanan ya, Rosi Secie, kanan. Ya, kanan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya, kanan ya, Sesiong Secie. Kita ya sama-sama ya belajar ya. Jadi ini eh, apa di topik hari ini Bodhisattva ya kita tahu bahwa kita hari ini ada di jalannya, yaitu di jalan Bodhisattva. Boleh. Nah, di jalan Bodhisattva dunia ya, ya, ya hari ini juga Master telah ada sharingkan tentang uh, triliunan tahun ya, 1.000 triliun Ya, tahun ya. Jadi itu waktu yang sangat panjang sekali. Tetapi apakah itu menjadi sesuatu yang membuat kita capek atau lelah, ataukah perjalanan yang panjang demikian itu akan tetap membawa kita kepada satu kebahagiaan. Ya, kalau kita mengikuti kesenangan dari lima indera, mungkin itu akan membosankan ya, seperti ceramah kemarin ya, karena kita, mohon maaf ya, umumnya ingin berwarna-warna keinginan ya. Namun kalau dengan waktu yang sangat panjang demikian, kita selalu seperti tadi diseringkan misalkan bisa bersuka cita, ya maka waktu yang sangat panjang itu tentunya semakin memberikan kita semangat bahwa kita dalam perjalanan ya batin dan jasmani ini bisa memberikan manfaat ya, memberikan manfaat buat kita dan juga kepada orang lain pastinya ya, kepada semua makhluk. Nah, oleh sebab itulah di tadi hari ini juga ada di akhir Master menyampaikan tentang tingkatan bodhisattva. Yang jadi kemarin juga Session ingatkan kembali ya bahwa apa bodhisattva di tingkat pertama bodhisattva sukacita. Jadi menjaga sukacita di dalam perjalanan yang panjang ini memang tidak mudah ya karena selalu ada umumnya pasti ada kerisauan ya. Oleh sebab itulah untuk mengatasi kerisauan ini kita sangat menghormati ya prinsip kebenaran yang telah disampaikan oleh Master, oleh Sang Buddha ya prinsip kebenaran ini mengenai sila ya. Andai kata saja kalau kita tidak mengenal sila bahwa kalau pelanggaran-pelanggaran sila itu akan memberikan akibat-akibat yang buruk ya, maka tentunya kita tidak memiliki pengetahuan demikian dan kita melanggarnya dan akibatnya tentunya perjalanan yang triliunan tahun itu bukan di dalam perjalanan yang di jalan bodhisattva dunia ini. Tapi mohon maaf ya, mungkin kita akan
ada di alam-alam penderitaan ya dalam tahun-tahun yang lama. Namun ya seperti yang selalu dikatakan ya semua orang memiliki hakikat kebudaan, berarti semua ya suatu saat akan mencapai kebudaan. Namun kalau sampai terlahir di alam neraka, kita masih ingat ya juga ada bodhisattva di sana yang juga akan menjaga ya sehingga kita bisa tetap ya mencapai kebudaan, namun waktu di sini yang akan terus berjalan. Nah, oleh sebab itulah eh, untuk di dalam kehidupan ini ya pentingnya tadi Mas mengingatkan samadhi. Samadhi berarti kita punya perhatian yang benar, kita punya konsentrasi yang benar, dan yang paling penting adalah kita punya usaha yang benar. Usaha yang benar ini suka kadang-kadang ditafsirkan dengan mata pencarian ya. Ini bukan ya, usaha yang benar ini adalah usaha yang berhubungan dengan pikiran kita. Ya, mengatasi pikiran tidak baik, menimbulkan pikiran yang baik dan mengembangkan pikiran yang baik tersebut. Nah, oleh sebab itulah di dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya kita berusaha ya di jalan bodhisattva dunia ini ya selalu bisa bersukacita mengatasi kerisauan, perhatian kepada sesuatu hal-hal yang baik, ya bersama-sama ada teman-teman yang begitu banyak ya di sesama relawan ataupun juga di masyarakat, ya kita selalu berusaha ya melihat kondisi-kondisi yang baik. Karena kondisi yang baik hari ini juga dikatakan adalah satu fenomena batin, satu fenomena batin. Jadi apapun sebetulnya panorama di luar, kondisi-kondisi di luar itu sebetulnya ini mohon maaf ya ini secara teori saja, namun sebetulnya yang memegang kendali adalah diri kita sendiri, yang memegang kendali batin kita adalah diri kita sendiri. Nah, ini hari ini di akhir ceramah diingatkan, ya semogalah kita bersama-sama memegang kendali atas batin kita sendiri di jalan bodhisattva dunia ini. Ya kan An ya, Widiani Sece, ya kan An, Sesun Sece, ya, Kan ya kan An. Kan ya, Om Ciwe sesiang ya. Aduh, saya kalau di Simpasian merasa minder, nggak tahu apa-apa. Ternyata banyak sesi-sesi yang, wah, dharmanya bagus-bagus ya. Sesi-sesi saya banyak belajar. Kan ya, tadi benar kondisi batin, ya itu kita kendalikan sendiri, tidak. Jangan terpengaruh oleh lingkungan luar ya, walaupun untuk mengendalikannya tidak gampang benar-benar sejauh ya, karena banyak sekali kekotoran batin yang ada di dalam diri kita ya. Dulu saya juga tidak mengerti ya, sebenarnya agama Buddha itu agama yang bagaimana sih? Kita taunya dari orang tua itu seperti Kongfucu ya, yang tadi Osi Suci katakan. Kita taunya pai-pai seperti biasa. Kita tidak benar-benar belajar yang namanya Dharma dalam agama Buddha ya. Bersyukur hari ini mungkin jodoh kita juga, kita bisa bertemu dengan Master di Jalan Bodhisattva ya. Master sudah membuka jalan untuk kita, sudah memberikan kesempatan ya untuk kita belajar. Nah, bagaimana? Apakah kita mau melangkah, maju untuk masuk ke dalam Dharma, atau kita hanya melihat di luar saja? Ya, sesungguhnya itu adalah pilihan kita. Seperti tadi juga dikatakan, kondisi batin kita, kitalah yang menentukan, kitalah yang mengendalikan. Nah, kita tahu sekarang bahwa banyak sekali ya kotoran ataupun kekeruhan di luar dari diri kita sendiri. Ya, apakah kita mau tercemar, mau dicemari? Nah, Dharma adalah benteng untuk kita, sila adalah jalan untuk kita. Jadi berjalan itu supaya tidak salah arah, kita juga butuh map. Nah, di jalan Bodhisattva ini kita butuh sila supaya kita selalu berada di jalan yang benar ya, untuk triliunan tahun waktu yang sangat panjang. Jangan sampai terputus. Dengan menjalin jodoh di masa sekarang, dengan giat belajar Dharma, ini jodoh kita tidak akan putus. Mungkin saja di kehidupan yang akan datang, kita juga kembali berjodoh. Saya yakin Sesungguhnya ya. Hari ini Sesungguhnya yang sangat rutin,
yang sangat bersuka cita belajar Dharma itu juga adalah buah karma dari kehidupan sebelumnya. Nah, satu kehidupan ke kehidupan yang akan datang, karma kita itu selalu berkaitan. Jadi kalau kita selalu melakukan hal yang baik, menanam bibit karma yang baik, kita akan juga memanen hal yang baik sesungguhnya. Nah, kita lihat lagi ya, apakah ada yang sharing. Jadi banyak yang mengatakan loh, saya suka Simpasium itu di sesi sharing. Karena kenapa? Dengan sesi sharing ini banyak sekali insight-insight yang bagus ya, sesiung-sesiung kita bisa belajar dari yang lebih mengerti. Kita juga tahu, wah ternyata pengalaman sesi ini begini, pengalaman sesiung ini begini. Banyak sekali pandangan ataupun mindset yang bagus, yang baik kita dapatkan di sini. Daripada kita dracin ya, sesi ya pagi-pagi ya. Tapi saya kadang-kadang juga seperti itu, hanya saja kalau kita memanage waktu kita untuk hal-hal yang baik, tentu kita tidak punya waktu banyak menikmati hal-hal yang kurang bermanfaat bagi kita ya. Seperti Rosi yang katakan, itu membuat kita menimbulkan hal delusi ya, ataupun kita terbuai untuk hal yang tidak ada sebenarnya. Nah, kita tunggu lagi nih, ada yang raise hand ya. Oke, ya, ini Sucing Sesiung, silakan. Udah lama sekali ya, saya tidak mendengar Sucing Sesiung sharing ya. Nah, silakan Sucing Sesiung. Soan ya. Ya. Soan ya, Suci. Soan. Oke, kanan sang dan Kaiser, kanan tim Simpasiang ya. Selamat pagi juga semua Sesiung Suci. Saya minta ini ya, siapa ya? Tim co-hostnya Venice aja ya. Saya di Intisari ya. Cuma ini nggak pakai nomor ya. Yang bagian para relawan kita memandikan pasien di rumah Yang sakit. terakhir ya, yang terakhir Sucing. Bukan, yang Ya, keberapa? Yang kedua. yang kedua. Ah, Oke, Sesiung Sece, bagi yang udah sering mengikuti Simpasiang atau pernah mendengar ya tentang peramalan. Ketika Sang Buddha ya setelah 42 tahun membabarkan namanya ajaran sementara ya. Ajaran sementara itu berarti belum mengajarkan tentang Satparamita. Sebenarnya belum mengajarkan ya, belum memfokuskan. Jadi selama 42 tahun para murid masih diajarkan, difokuskan terutama kepada empat kebenaran mulia ya. Kemudian 37 faktor pencerahan dan juga apa ya? 12 nidana ya, itu bagian dari ajaran sementara. Kemudian setelah 42 tahun Sang Buddha merasa udah harus karena ya, udah harus apa? Udah harus menyampaikan tentang sebenarnya maksud tujuan utama dari Sang Buddha tersebut ke dunia. Karena waktunya sudah sangat terbatas ya. Nah, seorang Buddha tentu tahu ya kapan dia harus parinibbana. Bisa saja sih ya seorang Buddha hidup sangat lama, tetapi Sang Buddha sendiri mengatakan ya hal itu akan bertentangan dengan hukum alam. Jadi tidak seharusnya terjadi hal tersebut di dunia. Sehingga Sang Buddha ya sudah tahu kapan akan parinibbana, cepat mengambil kesempatan. Seperti kita di Cici ya, Masa sering mengingatkan kita agar kalau ada kesempatan cepat digenggam ya. Jadi seperti ada banjir, ada tanggap darurat, kita cepat genggam. Oke. Nah, di sini poin pentingnya seperti Sesung Cici lihat di warna kuning ya. Buddha sudah tidak ada, kemana saya harus memberi persembahan? Nah, seperti tadi ya, saya ingat kembali ketika di Persamuan Sutra Trata ini Sang Buddha mengajarkan tentang namanya Dharma Sejati. Dharma Sejati itu apa sih ya? Dharma Sejati fokuskan kepada Satparamita, prakteknya ya, aplikasinya, implementasinya di dalam perbuatan kita. Tujuannya mau kemana ya? Tujuannya itu adalah praktek bodhisattva. Praktek bodhisattva tujuan akhirnya kemana? Tujuan akhirnya menjadi seorang Buddha ya, atau mencapai kebudaan. Kembali lagi ke kata perumahan peramalan tersebut ya, yaitu soci. Nah, di dalam Sutra Trata ini nanti pada bab kedua ya, akhir bab kedua kita mulai mengenal
kata ya, kata yang disebut para murid di persamuan bahwasanya banyak hal-hal yang sangat istimewa ya, yang tidak pernah mereka dengar, yang tidak pernah mereka pahami muncul di persamuan Sutra Trata ini. Salah satunya adalah kata peramangan. Jadi ketika Sariputra ya, murid utama Sang Buddha, beliau terkenal terunggul dalam kebijaksanaan. Ketika Sang Buddha ya nantinya di bab kedua menyampaikan kalian juga bisa mencapai kebudaan ya. Saya akan memberikan peramalan. Yang pertama kepada Sariputra. Kenapa kepada Sariputra? Sariputra tentu ya terunggul dalam kebijaksanaan. Jadi di bab kedua ya, ini bab satu ya. Bab satu Sang Buddha belum membabarkan Dharma. Ketika Sang Buddha saat ini sedang samadhi, kemudian di bab kedua membuka mata ya, membuka mata bangun dari samadhi, Sang Buddha mengatakan ada sebuah dharma ya, ada sebuah dharma yang sangat menakjubkan yang akan saya sampaikan. Pada saat itu ya, pada saat itu ada 5.000 orang meninggalkan persamuan ya. Ini adalah orang-orang yang sombong dan angkuh. Kemudian Sariputra pada saat itu disebut ting ya, disebut ting. Dia memahami bahwasanya oh, selama ini ternyata bukan hanya para bodhisatwa yang bisa mencapai kebudaan. Kami juga bisa ya. Kita juga bisa ya sesim-sesim. Jadi pada saat itu hanya dengan beberapa kata ya, Sariputra langsung menyelami dan memahami sehingga Sang Buddha langsung juga ya memberikan beliau peramalan akan menjadi Buddha satu hari nanti ya. Menjadi Buddha tidak segampang itu dan tidak secepat itu, tetapi setidaknya sudah mendapatkan peramalan ya. Nah, Sang Buddha pada saat itu juga mengingatkan ya, sebelum engkau mencapai kebudaan ya Sariputra, engkau masih harus memberikan persembahan ya kepada sangat banyak Buddha. Nah, ini koneknya ke intisari hari ini ya. Pada saat itu Sariputra mungkin berpikir ya, di dunia ini hanya ada satu Buddha. Kemana saya harus memberikan persembahan kepada banyak Buddha? Kalau dalam satu kehidupan, kalau artinya apa? Tidak setiap kehidupan kita bisa bertemu dengan Buddha. Kalau dalam satu kehidupan atau beberapa kehidupan atau dalam banyak kehidupan, saya hanya bisa ketemu satu Buddha. Sampai kapan baru saya bisa memberikan persembahan kepada banyak Buddha? Banyak sekali Buddha. Jadi Sesungsu J Master mengatakan ya, makanya mengatakan banyak loh orang-orang yang calon Buddha. Banyak loh orang-orang yang memiliki hakikat kebudaan. Semua orang memiliki hakikat kebudaan, memiliki benih Buddha. Kita juga boleh memberikan persembahan kepada mereka, menganggap mereka calon Buddha. Nah, di sini ya, koneknya ya, Buddha sudah tidak ada kemana saya harus memberikan persembahan. Selanjutnya disebutkan ada hakikat kebudayaan selalu ada. Semua orang di sekeliling kita adalah praktisi yang patut kita hormati. Dengan sumber daya yang ada di sekitar kita, kita dapat memberi persembahan. Ini dapat kita lakukan. Oke, Sesung Suci. Di sekitar Sesung Suci ada berapa banyak orang? Sesung Suci hargai, hormati. Oke. Ya, mungkin yang agak sulit layani mereka. Oke. Nah, di sini kita harus pegang momen ya, seperti saat ketika ada bencana atau yang lebih simpel ada kegiatan. Ya, kegiatan misalkan anu pulang atau kegiatan sopi kasus dan lain. Nah, di sana kita memberikan persembahan juga. Ya, melayani mereka, menghormati mereka. Ini juga satu bentuk ya persembahan kepada Buddha ya. Kita boleh anggap mereka calon Buddha. Jadi kalau untuk mencapai angkanya gimana ya? Nah, kalau bencana paling enak Sesung Suci. Contoh ya ketika bencana banjir ya di Banjir. bulan awal Desember tersebut ya. Saya dan Sesung Suci ya pergi ya bolak-balik. Saya tadi menghitung-hitung ya karena Master mengingatkan tentang ini ya. Buddha sudah tidak ada kemana saya harus memberikan persembahan dalam jumlah yang banyak ya Sesung Suci. Bukan hanya memberikan persembahan kepada 1-2 orang, 10 orang, 100 orang. Kalau bisa jutaan orang Sesung Suci. Namun kita harus mengakumulasi ya. Dalam ajaran Buddha satu hal yang paling penting adalah akumulasi. Akumulasi itu membutuhkan waktu dan proses ya. Jadi ketika ada bencana ini kita harus cepat pergi ya. Cepat pergi bukan mengejar target. Cepat pergi adalah untuk memberikan persembahan. Sehingga saya juga ingin mencapai kebudayaan. Namun poin pentingnya mencapai kebudayaan bukan tinggal di surga ya. Bukan ya Master bilang bukan yang menikmati berbagai kemewahan.
tetapi menjadi Buddha kembali lagi ke dunia sebagai Buddha atau sebagai Bodhisattva. Nah, kembali lagi ya ketika bencana itu pergi ya. Saya ingat ya, pada saat kunjungan pertama naik sampan itu saya hanya bisa menjangkau mungkin ribuan orang ya. Tetapi hari ini saya hitung-hitung ya, kunjungan kedua dengan satu kontainer dan dengan satu truk itu ya, itu bisa mencapai, saya udah pernah hitung ya pakai ChatGPT ya, itu mencapai 150.000 orang untuk sekali makan. Ya, ketika akan sharing ke master itu saya udah menghitung-hitung ya. Saya menghitung berapa roti basah yang dibawa, berapa botol aqua yang dibawa, berapa roti biskuit yang dibawa, dan nasi bungkus yang dibawa ya. Kemudian saya minta ChatGPT menghitung ya. Ini bisa memberi makan orang di bencana sekali makan berapa kepala, berapa orang ya maksudnya. ChatGPT menghitung kepada saya untuk kondisi di bencana sekali makan itu bisa mencapai 150.000 orang. Bayangkan ya Sesung Cece. Saya tidak pintar, ya saya tidak pintar, tetapi saya menjadi orang yang ingin mengikuti ajaran Buddha. Saya ingin menjadi orang yang mengikuti apa yang Mas ajarkan kepada saya ya. Nah, pada saat itu ya, itu kunjungan kedua pada 5 Desember, saya ingat, kita ya tidak bisa kemana-mana. Karena terlalu jauh dari kota semuanya lumpur, transportasi masih terputus ya. Dan kita juga tidak berani terlalu jauh karena, ya tapi kita pergi juga ya sampai jam 12 malam. Nah, pada saat itu satu kontainer itu yang tidak kita gerakkan ya, nggak bisa terlalu besar ya. Satu kontainer kita memanggil pejabat sekretaris daerah. Kita ngomong gitu ke dia. Bapak tolong panggilkan semua ya, semua kepala dusun. Jadi di sana itu ada namanya datuk. Datuk itu penghulu atau kepala desa. Di bawahnya ada dusun-dusun. Kita minta ya, datuk di sini beserta kita kalau bisa. Kemudian panggil dusun-dusunnya. Nah, mereka waktu itu datang ya, dusun-dusunnya membawa becak ya. Ada beberapa membawa mobil. Jadi sangat sulit ya transportasi karena juga tidak ada minyak. Jadi di sana tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada minyak. Dan kita di sana juga seperti masuk di hutan rimba ya, tidak ada signal ya. Jadi itu beberapa minggu kita jalani seperti itu. Kita tidak bisa koordinasi ya kalau udah sampai di sana. Nah, pada saat itu mereka datang ya, mereka datang bawa becak. Kita cacat ini dari desa apa, dusun apa. Oke, kita berikan 20 sak beras, kemudian kita berikan aqua sekian karton, dan kemudian kita juga berikan biskuit ya, dan Indomie juga. Nah, pada saat itu kita lakukan terus ya, sampai kira-kira jam 7 malam satu kontainer itu habis. Kemudian saya bergerak ke desa-desa yang agak jauh dengan truk yang kecil tersebut. Nah, Sesung Cece, ini adalah salah satu metode ya untuk memberikan kepada persembahan kepada calon Buddha ya. Salah satunya adalah di bencana. Nah, pemberian-pemberian pada saat itu ya, saya berpikir ya, itu hanya menjangkau di seputaran kota. Ternyata tidak ya, Sesung Cece. Ternyata itu menjangkau daerah yang sangat jauh juga. Ceritanya setelah 5 Desember itu, pada saat bulan Januari, saya beserta tim ya, ke satu desa yang sangat viral ya. Sangat viral kalau Sesung Cece lihat di medsos. Namanya Desa Babo. Ya, Desa Babo ini termasuk desa yang tenggelam. Kalau Sesung Cece lihat kembali itu ada rumah di atas rumah itu adalah Desa Babo. Pada saat ke Desa Babo itu TNI yang kita bawa ya dari awal sampai akhir dia berkata, Pak, ini udah pernah kita ke sana. Saya bilang belum Bang, belum pernah kita ke sana. Jadi setelah kita berdebat sampai ke lokasi, datanglah eh, sekretaris desa ya, sebelum kepala desanya datang, sekretaris desanya terlebih dahulu. Nah, Abang TNI berkata, ini orangnya Pak, ini orangnya yang waktu itu menerima bantuan. Oh, saya juga ingat saya bilang, abang ini, bapak ini ya sekretaris desa ini membawa mobil ke kota ya, ke kota di pendopo bupati tempat kita menurunkan barang dari kontainer tersebut ya. Jadi dia ini bukan kita ke sini Bang, saya bilang ya, tetapi dia datang ke apa ya, ke pendopo untuk mengambil bantuan. Jadi Sesung Cece bayangkan ya, pada saat kontainer itu dibagikan, banyak sekali yang sudah datang ya, 150.000 kepala itu tak kemana yang mendapatkan bantuan. Jadi sekretaris desa juga sangat bijaksana. Pada saat itu banyak yang meminta lebih banyak lagi. Dia mengingatkan bahwasanya hari ini kita jangan berpikir besok. Hari ini kita berpikir saat ini kita dapat makan apa.
ya. Jadi hari ini kita berpikir saat ini kita bisa makan apa. Jangan minta lebih. Kita juga memikirkan orang lain. Ini kata-kata yang sangat luar biasa untuk menenangkan warga di bencana ya. Kenapa? Banyak orang yang tidak dapat makanan ya, harus makan beras yang sudah kena air lumpur. Banyak orang tidak dapat minum, harus minum air yang disaring dari air lumpur, Iya, yang disaring dari air sungai. Dan saya sampaikan kepada Sesim Suci, lumpur yang disaring dari sungai ini sangat tidak baik. Kenapa? Lumpurnya sangat halus ya. Ketika orang bilang dari satu universitas yang sangat bagus menyaring air, saya ke sana ya di tepi sungai, saya bertanya kepada teknisi di sana, Pak, hasil saringannya bagaimana? Terus terang hasil saringannya setelah 2 kali baru bisa dibuat untuk minum dan tidak maksimal. Saya bilang kenapa? Dia bilang terus terang Pak, lumpur di sini sangat halus. Ya demikianlah ya kita juga mendapatkan banyak pengalaman. Jadi inti sharing saya hari ini berbagi kepada Susun Sece. Semoga bermanfaat bahwasanya ketika ada momen, ada acara, ada apalagi tangkap darurat ya, kita genggam momen untuk apa? Memberikan persembahan kepada banyak persembahan. calon Buddha. Ya kan ya, Viviani Kan Siseka. kan ya, seseng sesiong ya, memang benar ya sesiong ya. Waduh, ini satu insight yang benar-benar membuka mata kita, di mana kita harus memberi persembahan. Nah, itu sudah ada di depan kita. Hanya saja, apakah kita mau menggenggam kesempatan ini? Ya, bicara tentang banjir, jujur saya juga terkejut ya dengan kemampuan diri saya sendiri. Saya di dapur itu memasak, waduh, dari pagi ya jam 9 sampai 5 sore saya juga sudah tidak bisa menghitung. Tadi Sing sempat menghitung ya berapa 150.000 orang yang menerima ya bantuan saat bencana. Saya juga sudah tidak bisa menghitung lagi sesiung-sesiung. Itu tangan saya sudah sampai pegelnya luar biasa. Malam tidur, wah sampai disemprot obat lah ya supaya besok bisa lagi semangat untuk eh, memasak ya. Tapi hati saya sangat senang ketika ada seorang lauk busak ya yang kita bantu sampai dia mengatakan, waduh, sudah 2 hari tidak ada yang memberikan bantuan dan terkendala untuk makanan yang sehat. Jadi saat kita mengantarkan makanan dari Laut Pusak mengatakan sangat enak. Jadi dia ingin lagi kalau ada besok diminta lagi, diberikan lagi bantuannya. Nah, mendengar kata yang sederhana itu saja kita sudah merasa wah sangat bersukacita ya sesungguhnya. Benar sekali ya, kesempatan selalu ada di sekeliling kita. Semua Oh ya, sudah terpampang. Ya, Sesiong, sorry Sece, silakan sorry. tambah lagi. Sorry, benar-benar sorry saya potong sedikit ya. Iya, nggak Di apa-apa. sini saya juga ingin menyampaikan ya, kangen kepada semua Sece yang turut donasi, demikian juga dorongan semangatnya dan tentu ya doanya yang tulus. Kenapa ya? Di medsos Suci Indonesia Suci boleh lihat kembali ya. Saya juga kadang-kadang sampai terus terang ya meneteskan air mata melihat Ya, respon mereka ya. Itu bahkan ada yang mengatakan ya saya simpan ya ada yang kirim ke saya ya dari kantor yayasan ya. Kakak itu mengatakan kangen ya kepada relawan kita. Kalau hari itu kita tidak mengantarkan makanan kepada keluarganya ya termasuk dia, mereka masih makanan yang tidak layak. Nah, inilah yang persembahan yang sebenarnya dari semua ya Susun Sece yang juga turut menggalang donasi ya kanan Sece. kan ini ya Sesiong benar ya. Saya juga kadang sampai terharu melihat Sesiong-sesiong yang sangat yungsin meninggalkan banyak hal di belakang hanya untuk terjun ke lapangan. Ya. Ini juga salah satu tindakan kita membangkitkan hati Buddha di setiap pribadi, ya, di setiap orang, membangkitkan rasa cinta kasih dari semua orang. Ya, kita undang ya. Ini ada yang raise hand. Kita undang Deliana Sece ya dari Jambi. Silakan saja untuk berbagi dharma dengan kita semua di pagi hari ini. Terima kasih kepada Suci Widiani. Terima kasih Suci semuanya atas kesempatan saya hari ini mencoba untuk sharing ya. Saya juga baru mencoba belajar ya. Menurut saya mengenai Sutra Teratai nomor 1 yang menyatakan bahwa nafsu keinginan di dalam batin sangat mudah menggoyahkan tekad kita.
Jadi jangan cepat bagi sesuatu yang tercemar untuk mencemari batin kita. Sebaliknya, sulit untuk membersihkan batin tercemar untuk menjadi murni kembali. Jadi menurut saya benar sekali sih apa kata yang tadi namanya siapa? Suceng ya. Suceng Sesiong. Maaf ya kalau namanya agak-agak saya kurang kenal. Benar sekali menurut kata Sesiong. Pada hakikatnya setiap manusia mempunyai namanya hakikat kebudaannya. Sebenarnya kita semua tuh adalah dinamakan calon Buddha. Karena bila mana kita memiliki pikiran yang hening, jernih, serta memiliki tekad yang luhur untuk melakukan sesuatu hal yang namanya kita bisa menanam ladang berkah, apalagi namanya kebajikan ya, Sesiang Sejie. Kita seharusnya memiliki keyakinan dan pemahaman yang tuntas. Dengan adanya itu, kita bisa melewati rintangan terutama yang timbul pada diri kita sendiri. Dengan adanya kita bersungguh hati, kita mengerti akan kondisi diri kita dalam menghadapinya. Misalnya salah satu caranya adalah kita merasa batin kita seperti tergoyahkan. Bila mana kita memiliki kesempatan itu bisa mendengarkan Dharma seperti yang ada di Sivasyang ini, maka kita pun bisa memiliki tekad untuk membina diri, bersumbangsi untuk orang banyak, bahkan kita mendorong diri kita untuk bisa banyak berbuat baik. Seperti, saya sangat terkesan banget dengan Sesiong Suceng ya. Suceng Dia bisa, Sesiong. dia bisa secara langsung membantu orang yang membutuhkan. Kapan ya ada kesempatannya ya? Terus yang kedua, menurut saya dengan adanya Dharma Buddha, itulah kesempatan kita untuk membina diri dan mengingat apa yang tidak boleh kita lakukan. Dengan menjaga batin kita sendiri, kita sepenuh hati melangkah maju untuk menuju jalan kebenaran dan ingat untuk menjalankan sila yang baik. Bila mana kita ingin menjalani jalan bodhisattva, kita haruslah bersemangat ya, Sesiang Sejie, dan bersungguh hati untuk belajar mengikis yang namanya kebencian, kebodohan, serta keserakahan yang selalu membuat badan kita jadi kotor. Saya ingat sekali pada saat ikut pelatihan yang keberapa, aku lupa deh. Aku pernah mencatat bahwa Dharma dari Master Cheng Yen. Ada tiga tiada konflik. Yang pertama yaitu, bila tiada berkonflik dengan orang, tentu orang-orang di sekitar akan damai selalu. Bila tiada konflik dengan permasalahan, tentu permasalahan akan mereda. Dan juga bila tiada konflik di dunia, tentu dunia akan damai selalu. Juga ada dikatakan bahwa ada tiga tiada memohon. Tidak memohon tubuh yang sehat, tetapi memohon agar diberi kejernihan pikiran. Tidak memohon segala sesuatu sesuai harapan, namun memohon agar diberi tekad dan keberanian untuk bertahan. Juga yang ketiga, tidak memohon keinginan dalam tanggung jawab, namun memohon agar diberi tambahan kekuatan untuk memikul lebih banyak. Jadi, kita sebagai makhluk alam ya, yang awalnya kita memiliki tekad awal yang baik, maka kita sama-sama ya belajar untuk menjalin jodoh baik kita, menghilangkan noda batin kita. Jadi menurut saya ya kita bolehlah memiliki rasa untuk memiliki, tapi ya kita buang-buang jauh ya berpikiran untuk menguasai yang bukan yang namanya kita hidup itu tidak kekal ya. Kita menjalankan yang menurut kita baik, yang tidak baik ya kita buang. Begitu saja sih Sesiang Sejie. Sisi ya atas kesempatannya. Kangen ya, Deviana Sejie dari Jambi ya. Ini bukan namanya baru belajar Sejie. Wah, sharingannya bagus ya. Dan benar-benar membuka. Saya juga mendapatkan lagi ilmu dari Sejie. Jadi Hen Kan En bagi Sesiong Sejie yang sharing, saya banyak belajar dari Sesiong Sejie ya. Tadi juga ya dikatakan bahwa kita untuk membersihkan diri dari kekeruhan itu memang tidak gampang. Seperti ibaratnya ya, rumah-rumah yang terkena banjir dan terkena lumpur itu juga tidak gampang dibersihkan. Seperti begitu juga lah batin kita kalau sudah dipenuhi dengan yang namanya kekotoran dan kekeruhan ya Sesiong Sejie. Nah, kalau memberikan bantuan secara langsung, saya yakin pasti kita mempunyai banyak kesempatan. Dari misi amal saja sudah membuka pintu untuk kita memberikan bantuan ya. Walaupun mungkin
Tidak secara langsung seperti waktu banjir ya, Sesiung Sece ya. Nah, tapi pelan-pelan dengan memegang kasus, menjadi PIC kasus, kita sudah bersumbangsi tanpa pamrih di situ. Kita sudah menganggap ya para KNU itu adalah keluarga sendiri, bagaimana kita menjaga mereka, mendampingi mereka yang mungkin membutuhkan pendampingan dalam pengobatan. Kita memberikan semangat kepada mereka dan juga ini adalah satu persembahan ya kepada udah yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita tidak sadar ya, tapi saya yakin Deliana Sese juga sudah melakukannya. Kesempatan itu selalu ada kalau kita mempunyai tekad yang sangat kuat. Nah, kita sebelum melanjutkan sharing, mungkin kita akan bermain kuis dulu ya, Sesiung Secie. Host, boleh bantu saya untuk menampilkan kuis? Supaya lebih semangat Sesiung Secie. Jadi apa yang telah kita pelajari, kita bisa tahu, oh saya sudah mengerti ini dari mana? Dari menjawab kuis ya, Sesiung Secie. Host boleh tampilkan kuisnya? Kan ya, Sesiung. Ya, cara menjawab kuis seperti biasa ya, Sesiung Secie. Kita ketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal, dan jawaban. Contoh 1D, 2A. Kan ya, Sesiung Secie, kita mulai untuk kuis pertanyaan pertama. Nah, makna utama dari dengan kebajikan dari batin yang murni dalam praktek bodhisattva adalah A. Menghindari kehidupan sosial. B. Menjaga batin tetap murni tanpa kemelekatan. C. Mengumpulkan kekayaan dan untuk berdana. D. Mengutamakan meditasi dibandingkan dengan tindakan. E. Menjalankan ritual keagamaan secara rutin. Memang ya, luar biasa Sesiung Secie. Belum habis saya baca soalnya dan jawabannya sudah pada mengetik jawaban. Itu tanda-tandanya Sesiung Secie sangat konsentrasi penuh dalam mengikuti Simfasyang pagi ini. Ya. Apakah kita sudah close, host? Ya, sudah close ya Sesiung Secie. Kita lihat jawaban untuk kuis pertama, yaitu B ya. Makna utama dari dengan kebajikan batin yang murni dalam praktek bodhisattva adalah menjaga batin kita tetap murni tanpa kemelekatan. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan berikut yang benar terkait mudah membangkitkan tekad tetapi sulit untuk mempertahankannya adalah A. Tekad yang muncul biasanya bertahan selamanya. B. Memulai niat baik itu sulit, tetapi menjaganya mudah. C. Niat baik mudah muncul, tetapi sering berubah dan hilang. D. Tekad tidak perlu dijaga selama sudah pernah muncul. E. Praktek cukup dilakukan saja saat semangat muncul. Waduh. Ini yang menjawab benar rata-rata paham banget ya. Dan udah nanti kita akan minta sharing deh. Oke, kita close ya Sesiung Secie untuk jawaban nomor 2. Kita akan lihat ya yang benar adalah niat baik mudah muncul tetapi sering berubah dan hilang ya. Makanya kenapa kita harus selalu mempertahankan tekad awal kita dan selalu memikirkan kembali ya, harus ada di dalam hati kita tersimpan sebagai memori yang kuat. Kenapa tekad awal kita itu apa? Supaya tidak sering berubah dan hilang ya Sesiung Secie. Tekad awal yang baik itu kalau hilang dan berubah terus, wah sangat disayangkan. Kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Ya, dalam kisah dari Sutra 100 Perumpamaan, pelajaran utama yang dapat diambil adalah A. Semua bantuan harus diberi imbalan. B. Memberi tanpa pamrih lebih penting daripada menuntut balasan. C. Tidak perlu membantu orang lain. D. Kekayaan adalah tujuan utama hidup. E. Setiap perbuatan harus diperhitungkan. Ya. Kita masih kasih kesempatan Sesiung Secie untuk menjawab.
Kita close ya sesiung seje. Kan jawabannya kita lihat. Dalam kisah sutra, jadi jawabannya adalah memberi tanpa pamrih. Lebih penting daripada menuntut balasan ya. Kita next dulu untuk pertanyaan berikutnya. Kuis nomor 4. Fungsi utama sila adalah A. Menambah kekayaan duniawi, B. Menghindari hubungan sosial, C. Mencegah dan mengendalikan pikiran yang kacau, D. Menghilangkan semua keinginan secara instan, E. Menggantikan meditasi. Jadi silah itu fungsinya apa sesiung seje? Rupanya bab 1 pendahulu. Bab 1 ini kita belum benar-benar belajar Dharma ya, tapi kita sudah memasuki pintu Dharma. Nah, kita lihat jawaban yang benar adalah, kita close ya sesiung seje. Fungsi utama sila adalah mencegah dan mengendalikan pikiran yang kacau ya. Ini adalah roadmap untuk kita supaya kita tetap berada di jalan yang benar. Nah, kita lanjut pertanyaan yang berikut. Berikut ini termasuk praktek 6 paramita adalah ayo berdana, menjaga sila, kesabaran, ketekunan, samadhi, kebijaksanaan. B. Bekerja keras, menabung, berlibur, bersantai, belajar, tidur. C. Menghindari semua orang, hidup sendiri, tidak berinteraksi. D. Menghindari masalah, mencari kenyamanan, dan mengejar kesenangan. E. Berdana, berdoa, bekerja, menjaga status, mencari pujian. Wah, ini sangat gampang ya, sesiung ya. Kali ini jawaban sesiung rata-rata dari yang pertama sampai yang kelima benar loh. Nah, kita lihat jawaban yang benar adalah tentu ya, berdana, menjaga sila, kesabaran, ketekunan, samadhi, dan kebijaksanaan. Ini adalah satu paket ya, sesiung ya. Kita akan berlatih diri dari satu hal ke yang keenam ya. Jadi ini adalah satu paket. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan nomor 6. Makna dari hendaknya membangkitkan niat pikiran tanpa adanya kemelekatan adalah A. Tidak perlu memiliki niat dalam hidup. B. Membiarkan pikiran berjalan tanpa arah. C. Berbuat kebajikan tanpa terikat pada hasil atau balasan. D. Menghilangkan semua keinginan secara paksa. E. Menghindari hubungan dengan orang lain. Ya, ini mencari aman namanya ya. Nah, kita lihat. Membangkitkan niat pikiran tanpa adanya kemelekatan. Jawabannya, kita close ya sesiung seje. Nah, jawabannya adalah berbuat kebajikan tanpa terikat pada hasil ataupun balasan. Jadi, kita berbuat berdana itu tanpa pamrih ya sesiung seje. Kan sesiung seje yang sudah sangat yonsing mengikuti kuis hari ini sambil menunggu rangkuman pemenang pada kuis pada pagi ini, kita kembali lagi mengundang sesiung seje untuk sharing Dharma bersama kita semua. Nah, yuk sesiung seje. Saya banyak catatan ya, kalau sesiung seje sharing itu saya banyak catatan. Satu poin penting dari seseorang lama-lama menjadi penuh ya sesiung seje. Setiap orang itu adalah guru bagi saya dan juga bodhisattva bagi saya. Suka dalam saya mempelajari Dharma, banyak sekali saya ketemu sesiung seje. Bahkan ada yang pernah, kalau istilah kita, musuh pun itu menjadi guru buat saya. Karena dari dia juga saya banyak belajar. Bagaimana saya harus bersikap, menumbuhkan pikiran yang lebih baik, ya, menjadi satu sosok yang lebih baik. Jadi setiap orang adalah guru bagi saya. Host, apakah sudah selesai rangkumannya? Kita tunggu sebentar lagi ya sesiung seje. Mungkin ada dari sesiung seje yang ingin berbagi pengalaman kepada kita semua. Nah, tadi saya katakan 6 paramita itu adalah satu paket ya.
dana, sila, kesabaran, ketekunan, konsentrasi, ataupun meditasi, dan kebijaksanaan. Ini kalau kita lakukan dari yang pertama, kita berdana, kita mematuhi sila, ya, kita menjaga sila dan mempraktekkannya, itu yang paling penting sih sebenarnya sesi. Apa yang telah kita pelajari kita praktekkan ya di dunia, di kehidupan kita. Kita melatih yang namanya kesabaran, ketekunan, kita melatih yang namanya samadhi dan kebijaksanaan. Ini tidak bisa katakan, oh saya hanya melakukan satu saja gitu loh. Tapi ini satu paket yang harus kita benar-benar menjalankannya ya. Sehingga satu poin per poin kalau kita jalankan kita akan bisa menemukan yang namanya kebijaksanaan. Nah, apakah sudah selesai rangkuman dari pemenang sesi? Mungkin, nah ini sudah ada ya. Ini lomba cepet nih. Sangat kangen ya. Saya kejar-kejar hostnya supaya cepat nih. Ya, untuk Lianiwati ya kangen ya sudah mengikuti Simpasyang pagi ini. Nah, selamat ya kepada pemenang kuis pagi ini. Ada yang pertama ada Deliana Sucie dari Jambi, yang kedua ada Herianto Sesyung Tebing Tinggi, yang ketiga ada Meta Puspa Sucie dari Medan Jati, yang keempat ada Teti Sucie dari Tebing Tinggi, yang kelima ada Anggraini Sucie dari Lampung, dan yang keenam ada Elita Sucie dari Palembang. Nah, Sucie, bagi yang pemenang kuis pagi ini mungkin ingin berbagi kepada kita semua ya. Tadi dari Ana Sucie juga sudah sharing. Pagi, Sucie Widiani. Pagi. Ya, ini dengan siapa Sucie? Elita Sucie dari Oh, Palembang. Elita Sucie, aduh, kangen ya, mau berbagi bersama kita, untuk kita semua. Nah, silakan Elita Sucie. Selamat ya Elita Sucie. Ini tangannya juga cepat, makanya bisa menang nih ya. Ya, kebetulan ya Sucie kangen. Kangen. Sucie semuanya, saya izin berbagi sharing ya. Kesempatan hari ini dapat kesempatan menang kuis dan berbagi sharing. Jadi dari materi yang Sucie Widiani dan Sucie sharingkan semua pada hari ini ya, sangat bagus sekali. Membahas tentang 6 paramita ya, yang dimana kita tahulah 6 paramita itu semua mungkin Sucie sudah paham, ada dana, sila, kesabaran, semangat, konsentrasi, dan kebijaksanaan ya. Jadi sharing saya itu dulu ya sebelum saya gabung di Suci, saya taunya berdana itu ya hanya uang Suci. Jadi ya kalau berdana dimintai sumbangan kayak gitu ayo nyumbang ini itu ayo gitu kan. Nah sekarang saya sejak bergabung di Suci ini, sejak mendengarkan dari sharing-sharing ini ya, sharing Dharma dari Suci jadi paham gitu kan bahwa berdana itu bukan sekedar uang saja, banyak dana yang bisa kita berikan dan hal-hal yang bisa menginspirasi orang lain untuk kita bagi lagi seperti itu ya. Nah, saya sharingnya dulu tuh saya berpendapat dulu Cece saya itu sering berdana untuk wihara. Sampai-sampai keluarga pun berkata, kamu sering sekali berdana ke wihara, tapi saudara kamu tidak kamu bantu. Sampai itu terdengar di telinga saya dan saya berpikir, ada apa seperti ini, mengapa harus begini kan seperti itu. Jadi singkat kata, jadi saya berpikir mengapa saudara saya sampai bisa mengatakan hal demikian ya. Karena menurut saya, Cece saya ini punya uang tapi tidak punya waktu untuk berbuat lebih. Jadi dia ada dana, berdana lebih. Nah, kita sebagai apa namanya itu warga atau manusia ya yang tidak mempunyai materi lebih, nah itu kita bisa berdana lewat banyak hal ya, seperti saat ini yang saya lakukan ya, Dharma dari sharing, mendengarkan Dharma gitu kan, membantu kayak disecikan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita ambil untuk sebagai ibaratnya itu
pelatihan diri kita saja. Jadi pentingnya melatih diri dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan satu hal baik yang bisa kita lakukan selain berdana uang seperti itu. Jadi inilah sesiung semuanya yang saya dapatkan. Sangat baik sekali kita menyirami batin kita setiap pagi dengan Dharma. Kita banyak tahu hal ya, menambah wawasan kita juga bahwa tidak semua dana yang kita berikan itu hanya uang. Ada banyak potensi di diri kita yang bisa kita gali, yang kita bisa beri untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu aja sharing dari saya Sece. Kalau mau ditambahkan boleh. Kan Sece Ya, Widiati. ya Elita Sucie dari Palembang. Benar ya, Sucie, berdana itu bukan hanya saja materi. Dulu kita juga berpikir seperti itu ya di saat kita tidak bijaksana, belum bijaksana, bukan tidak bijaksana, belum bijaksana kita berpikir, waduh ini saya aja sudah pas-pasan, bagaimana saya bisa berdana ya. Itu pikiran kita, oh berdana itu adalah materi, tapi ternyata tidak. Ya setelah dicuci kita tahu banyak hal yang bisa kita danakan, kita bisa bersumbang sih dari apa yang ada di dalam diri kita. Melihat sesuatu hal yang baik, ya belajar hal yang baik, pikiran kita juga baik, kita sharingkan, itu juga salah satu dana yang bisa kita lakukan ya sesungguhnya. Jadi berdana itu tidak berpatok pada materi, tergantung pada ya kalau memang tidak punya waktu seperti yang tadi Elita Sesia katakan, maybe ya mempunyai kemampuan materi yang lebih kita berdana. Hanya saja satu hal yang kita juga pelajari hari ini, berdana itu jangan ada pamrih, tanpa pamrih. Tidak perlu umbar-ambil istilahnya saya sudah berdana nih, saya tidak perlu nih, wah saya berdana tujuannya apa? Nanti ke depan saya ingin mendapatkan hal yang baik supaya anak cucu saya ini loh bisa mendapat baiklah ya kehidupannya, itu tujuan saya berdana. Tidak, jangan seperti itu ya sesuai. Tetapi hukum alam itu berbuat baik kita tentu akan mendapatkan hal yang baik. Jangan kita berharap ya. Kan-en ya untuk Elita Sucie atas sharingannya, juga kan-en dan selamat kepada semua pemenang ya. Nah, Meta Puspa Sucie ya, ini dari Medan Jati ya, saya belum kenal nih siapa. Mungkin tadi dia sudah izin untuk tidak sharing. Nanti kita kenalan ya, Meta Puspa ya. Nah, karena waktu juga, mari kita sebelum menutup Sinta siang pagi ini, saya akan undang Xiao Pusa kita, Regina, untuk membacakan kosakata pada Sinta siang pagi ini. Lai Xiao Pusa kita, silakan. Terus boleh dibantu untuk kosakata ditampilkan. Kan-en ya, Sesyong. Hai, Xiao Pusa. Silakan.感恩师公上人开示，感恩师姑师伯，净思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shin Fasyang bab 1 pendahuluan, episode 94, Bodhisattva melatih 6 paramita dan segala prakteknya. Yao Shan, makanan lezat, Shi Le, kesenangan duniawi, Ren Shou, menahankan menanggung. Ming Yi Shang Fu, pakaian berkualitas tinggi, pakaian indah, Qian Tuo, ditarik, berhubungan, berkaitan, terlibat. Fang Zhi, mencegah dan mengendalikan, mencegah dan mengobati. Si Xiao, senda gurau, lelucon, mengolok-olok, bercanda atau tertawa, kekonyolan, kecerobohan. Kan-en syukur syukur, Cao Shang Hao. Kan-en ya, Regina Xiao Pusa, anak Sesyong Sesye. Kan-en sekali ya, hari ini kosakatanya juga banyak ya untuk kita semua. Nah, sebelum menutup Simpas yang pagi ini, mari kita sama-sama memberikan penghormatan. Ya. Nah, Cili Sesyong Sesye, silakan berdiri. Tangan beranjali ya. Xiang Fo Pusa Ji Sang Ren Xing Sang Wen Xin Li Yi Wen Xin
在温馨、三温馨。感恩ya师兄师姐semua, 感恩。Ya, para host ya, 感恩 ada Kelly 师兄, ada Om Cile 师兄, ada Regina 小菩萨, ada Maria 师姐. Ya, 很感恩 semua sangat用心 dan bersuka cita setiap pagi ya, selalu konsisten. Ada juga Fanny 师姐. Wah, ya, jadi kita kangen ya sama-sama untuk semua tim host yang bertugas hari ini. Kangen Sesiung Seje. Sampai jumpa besok ya Sesiung Seje untuk sharing episode 94 dan 95. Selamat beraktivitas ya Sesiung Seje. Kangen.常以为一座雄伟的资源必须拥有固定的空间，把信仰框在庄严的墙沿，却忘了真理在哪里呈现。其实真实的佛法原来就存在无限的空间，不分远近刹那呈现，就在你我的心田。行者道也道，这路也路，要好好走，就要多结善缘。不要在乎是非的流言，只愿在心中播下善的意念，让每一颗都发挥生命的价值，让善的种子一生无量蔓延。让每一颗都发挥生命的价值，让善的种子一生无量蔓延。法华心向智慧平台，此时此刻出现，开启一扇清净的窗，看到智慧花园，让真心佛法流进你我的生活之间，陪伴你我行走一生，让你与佛结缘，人与人的互动就是最真诚的佛法展现，无需向外援求，就在你我他的眉宇之间，每个人都可以是那一部珍贵的大藏经，恭敬虔诚，智慧显现，慈悲喜舍，用心付出，做中学利益人间，付出无所求，哪怕只有一点点，只要你愿意，你的星光就会照亮人间，温暖了岁月，感动了苍天。静思维修，守住真心的初衷，将负烦恼冒埋怨，让心灵回归，包容这条菩萨道，永远在人间。我们一起走，把爱传出去，为佛教，为众生。每天说好话，每天做好事，善用分秒在人间。人人的互动就是最真诚的佛法展现，无需向外援求，就在你我他的眉宇之间，每个人都可以是那一部珍贵的大藏经，恭敬虔诚，智慧显现，慈悲喜舍，用心付出，做中学利益人间，付出无所求，哪怕只有一点点，只要你愿意，你的星光就会照亮人间，温暖了岁月，感动了苍天。法华心向导向的想法像飘散在你我他生活之间，只要你愿意，你的星光就会照亮人间，照亮人间。法华心向导向的想法像飘散在你我他生活之间，只要你愿意，你的星光就会照亮人间。